hallelujah, by and by. I'll fly away, fly away, fly away. When the shadows of this life get grown, I'll fly away, fly away, fly away. Like a bird from prison bars if flown, I'll fly away, fly away, fly away. I'll fly away, oh glory, I'll fly away, fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away, fly away, fly away. Just a few more weary days and then I'll fly away, fly away, fly away. To a land where joy shall never end. I'll fly away, fly away, fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away, fly away. In the morning, when I die, hallelujah, by and by, I'll fly away, fly away, fly away. Baiklah, saya mengucapkan selamat malam buat kita semua. Shalom, selamat sahabat.
Selamat sahabat, Apakah Dal. sekali suara saya terdengar? Selamat sahabat. Selamat Nakbal. Thank you responnya Mbak Tenang. Sahabat. Terima kasih. Boleh yang belum bisa kasih respon lewat unmute, boleh kasih reaction love ya. Nah, kita bersyukur sekali teman-teman, kita boleh kembali lagi ketemu dalam diskusi sekolah sahabat secara virtual ya. Terima kasih untuk Pemuda dan Gabungan Nusantara telah mewadahi kegiatan seperti ini, sehingga masing-masing dari kita sebagai orang muda kita boleh berbagi pengetahuan atau insight apa yang kita pelajari dari sekolah sahabat. Kita berbagi informasi, tentunya kita dahului dengan doa, dan semoga nanti di hari sahabat kita boleh dapat berbagi juga di jemaat kita. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Boleh menjadikan saya sebagai moderator ya untuk diskusi malam hari ini. Saya Indah Tambayan, saya berasal dari Jemaat Kabilei. Mungkin tidak familiar ya untuk teman-teman yang dari Minahasa. Jadi gereja atau jemaat Kabilei ini ada di Minahasa Utara, tepatnya di daerah Misi, Minahasa Utara, dan Kota Bitung. Dan di diskusi pada malam hari ini, selain kita juga dapat belajar dan saling memberikan insight atau pengetahuan yang kita pelajari selama sepekan tentunya, kita juga kiranya dapat mengaplikasikan setiap pelajaran yang boleh kita dapatkan di hari sahabat ini. Kiranya juga ketika kita berbagi seperti ini, ada teman-teman yang walaupun tidak mengutarakan pendapat tapi boleh dikuatkan. Dan saat ini mungkin sebelum kita akan membuka kegiatan kita, apabila ada teman-teman yang memiliki permohonan doa, ada sesuatu hal yang ingin didoakan, dan kita boleh doakan bersama, boleh teman-teman bagikan di kolom komentar jika ada, untuk bisa saya doakan dalam doa buka sebentar. Saya menunggu sekitar semenit ya buat teman-teman yang mungkin ingin menuliskan permohonan doa. Mungkin bisa juga unmute mic teman-teman. Boleh minta doanya buat teman-teman yang ini kan lagi Farfainda. Mohon doanya agar Farfainda yang ada di Unai sana boleh berjalan dengan lancar. Ya buat perkemahan gitu ya, mohon maaf saya nggak bisa buka open game karena kan aku lagi share acara diskusi sekolah sahabat. Kita doain buat acara Farfainda ini boleh berjalan dengan lancar dan semoga bisa memberikan motivasi ya buat anak muda. Ya mungkin karena mau ikut Farfainda juga apa-apa. Terus doain buat mamiku yang lagi karantina. Mungkin nggak tahu ya setelah perjalanan ke Turki atau mau ke Turki lagi, tolong didoakan. Mohon doanya buat kakek Willy yang lagi demam berdarah, serta kita doain buat teman-teman kita seperti Karina, Kak Dania Sri Tumoran, terus Kak Fani juga yang ikut ujian akhir semester atau mungkin skripsi gitu. Tadi Karina sempat join di Minahasa Utara Bitung, tapi puji Tuhan kita doain buat mereka yang mengikuti ujian. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Kak Yoram. Baiklah. Oke, Kak Aprilia juga ya yang sedang sakit. Baiklah teman-teman, mari kita mengambil posisi yang baik untuk kita berdoa. Kalau ada teman-teman yang ingin off cam juga silakan kita ambil posisi nyaman kita untuk berdoa, dan mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, yang begitu baik dalam kehidupan kami sangat bersyukur dan berterima kasih Bapa, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, yang terutama dalam sepanjang aktivitas kami seminggu yang telah berlalu hingga pada saat ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul, beribadah bersama-sama dan juga berdiskusi sekolah sahabat bersama. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, tak lupa pun kami ingin mendoakan
pokok-pokok doa yang telah disampaikan oleh sahabat-sahabat kami. Di antaranya ada kegiatan perkemahan Pathfinder yang akan dilakukan di daerah Minahasa Utara tadi itu. Ya Tuhan, kegiatan perkemahan Pathfinder ini boleh berjalan dengan baik. Apapun materi yang telah dipersiapkan, kelas kepahaman yang telah dipersiapkan, itu boleh membuat anak-anak menjadi semakin semangat untuk melayani Tuhan dan tentunya dalam penginjilan. Berdoa juga untuk mereka yang saat ini sedang sakit ya Tuhan, ada di antaranya Kak Grace, dan juga Kak April, entah mungkin kesehatan terganggu karena saat ini lagi pandemi, atau mungkin karena cuaca yang buruk, ataupun karena kelalaian kami sendiri, karena kurang menjaga kesehatan kami berdoa ya Tuhan, biarlah kesembuhan boleh berasal daripada-Mu saja. Setiap makanan, minuman yang kami konsumsi, itu semua boleh membawa kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Kami pun tak lupa mendoakan orang tua atau mama dari sahabat kami, Kak Yoram, yang saat ini sedang karantina karena dalam perjalanan ke tempat yang lain, ke negara yang lain. Biar Tuhan Engkau menuntun proses karantina berjalan dengan baik, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, dan biarlah ketika sampai di tempat tujuan nanti, apapun yang menjadi tujuan dari tante atau orang tua dari Kak Yoram ini boleh berjalan dengan baik. Ya Bapak yang ada di kerajaan surga, mungkin masih banyak permohonan yang ingin kami sampaikan hadapan ya Tuhan, atau mungkin ada permohonan yang kami utarakan dalam hati kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, setiap permohonan yang kami sampaikan itu boleh Engkau jawab, dan Engkau pasti menjawab, dan segala yang terbaik pasti Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Bapak, biarlah Engkau menuntun diskusi ini berjalan dengan baik. Setiap masing-masing kami akan memberikan pengetahuan yang telah kami dapatkan selama belajar di sekolah sahabat sepekan ini, biarlah semuanya yang kami sampaikan hanya berasal daripada-Mu saja. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, inilah doa kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Anak Yesus Kristus, Juru Selamat penebus dosa kami dan sahabat kami berdoa ini. Amin. Amin. Baiklah, saat ini teman-teman, saya sumber referensinya saya pakai sekolah saya ada beberapa sekolah sahabat yang didirikan oleh Indonesian Publishing House. Saya pakai yang biasa ya, yang kecil ini, yang tipis ini. Saya tahu ada yang penuntun guru, ada juga yang kayaknya lebih tebal dari penuntun guru. Tapi saya yakin dan percaya referensi apapun yang kita gunakan ya, kita tetap bersumber dari Alkitab. Dan saat ini pelajaran ke-11 dengan judul Kitab Ulangan dalam tulisan-tulisan kenabian. Saya ingin bikin disclaimer teman-teman. Sebentar nanti setelah saya membawakan pendahuluan, teman-teman diberikan waktu untuk berbagi apa saja yang teman-teman dapatkan pekan ini. Teman-teman tidak perlu takut dan tidak perlu ragu. Tidak ada mungkin yang salah di sini ya. Tidak ada yang salah, kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk kita dapat berbicara. Izinkan saya untuk membawakan pendahuluan ya. Kita boleh baca ayat tema kita atau ayat hafalan kita, teman-teman, dalam Ulangan 4 ayat 29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Judulnya Kitab Ulangan dalam tulisan-tulisan kemudian. Yang dapat kita dapatkan selama sepekan ini adalah Kitab Ulangan yang saat ini ya, sepanjang bakal kita pelajari, ternyata dikutip kembali dalam buku-buku kitab selanjutnya. Seperti yang tertulis juga dalam pendahuluan, kalau Alkitab, biasanya apa yang tertulis dalam Alkitab dikutip kembali dalam Alkitab di Alkitab ini sendiri ya. Ini berarti menunjukkan suatu keabsahan dari tulisan ini. Atau kalau misalnya teman-teman pada sudah lewat menulis skripsi, tesis ya, atau penulisan karya ilmiah, di sana kita mengutip sumber-sumber referensi yang lain dari tokoh A, tokoh B, tokoh C.
Artinya apa yang saat ini saya tulis bersumber dari yang sebelumnya itu sesuatu yang valid, sesuatu yang betul dan tidak tulisan ini tidak bisa diganggu-gugat. Gitu halnya juga dengan kitab ulangan. Dan hal yang lebih luar biasa lagi, bukan hanya tulisan ya, tetapi ini pun dihidupkan dalam kehidupan kita. Apa yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita pun kita boleh pelajari di dalam Alkitab karena tertulis dalam Alkitab, sudah tercantum di dalam Alkitab. Pengalaman mungkin yang kita dapatkan saat ini dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen atau orang Advent, itu telah ada di dalam Alkitab ini sendiri, tertulis di sana. Dan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa dari Alkitab maupun lebih spesifik ke dalam kitab ulangan. Dari pelajaran hari Minggu sampai hari Kamis sampai hari Jumat, kita akan mengulik kitab ulangan ini. Apa saja yang pelajaran-pelajaran yang boleh kita dapatkan yang telah dikutip-kutip dari pelajaran sebelumnya. Di dalam pelajaran ini kita belajar tentang Raja Yosia. Saya yakin kita semua sudah tahu ya kisah tentang Raja Yosia dan kisah bangsa Israel sendiri, di mana bangsa Israel sebelumnya atau ketika ada raja-raja sebelumnya yang memimpin sebelum Raja Yosia, kehidupan mereka seperti apa? Bagaimana ketaatan dari bangsa Israel sebelum Raja Yosia yang memimpin? Nah, ketika Raja Yosia yang memimpin, singkat cerita, mereka kembali menemukan kitab Taurat yang di dalam pelajaran kita dinyatakan bahwa itu adalah kitab ulangan. Dan tentu saja mereka kembali menghidupkan apa yang tertulis dalam kitab ulangan ini. Teman-teman bisa buka di pelajaran hari Minggu bahwa bangsa Israel pada waktu itu kembali menaati hukum Taurat, mereka kembali mengikuti perintah-perintah Tuhan. Mereka kembali mengikuti perintah-perintah Tuhan dan melakukan praktik-praktik yang baik. Jauh berbeda ketika raja sebelum Yosia yang memimpin bangsa Israel. Nah, berbicara mengenai hukum Taurat ini, ada satu kutipan yang boleh kita buka dalam Ulangan 10 ayat 12 sampai 15. Teman-teman boleh buka Ulangan 10 ayat 12 sampai 15. Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ayat 14, sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang punya langit dan bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terdekat sehingga Ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Yang di-highlight dalam pelajaran ini adalah kalimat langit yang mengatasi segala langit. Yang artinya adalah Tuhan yang agung, Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang disembah bangsa Israel. Tuhan inilah yang dibicarakan di dalam kitab Taurat atau kitab ulangan, dan Tuhan ini adalah Tuhan yang agung. Sehingga ini menunjukkan seberapa penting kita sebagai atau bangsa Israel pada waktu itu mereka kembali ke hukum Taurat atau menuruti dan mengikuti dan melakukan praktik-praktik hukum Taurat. Seberapa penting itu karena hukum Taurat itu berbicara tentang Tuhan yang agung itu. Kemudian ada juga di dalam Yeremia 7 ayat 1 sampai 7. Yeremia 7 ayat 1 sampai 7. Maaf, saya bacakan ya, saya cari dulu.
khotbah Yeremia mengenai bait suci. Di sini saya ingin meng-highlight ayat yang kelima. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing. Ayat yang ketujuh, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat yang ini. Ketika yang tadi kita atau saya mention bagaimana bangsa Israel pada waktu itu kembali hidupi hukum Taurat, seberapa penting hukum Taurat itu mereka hidupi, dan pada saat ini di Yeremia 7 ayat yang ke-1 sampai ke yang ke-7 di sini diulang kembali mengenai apa yang penting dalam hukum Taurat ini atau penurutan yang dilakukan oleh bangsa Israel itu sendiri. Yang mereka lakukan adalah mereka memperbaiki diri mereka atau mereka melakukan ketaatan hukum itu betul-betul istilahnya kalau misalnya mau digambarkan bukan sekedar mengikuti suatu penurutan ya, betul-betul mereka paham atau mereka mengetahui kebesaran Tuhan sehingga mereka melakukan itu atas kedekatan mereka dan cinta mereka kepada Tuhan, dan itulah yang dimaksud dalam Yeremia 7 ayat 1 sampai 7, dan itu pun yang harusnya kita sebagai orang Kristen atau orang Advent pada saat ini melakukan hal yang sama. Mungkin dari pelajaran atau poin yang tadi kita diajak untuk lanjut kepada pemikiran sebenarnya yang diinginkan Tuhan seperti apa. Kalau misalnya yang sebelumnya kita fokus pada dia punya kitab Taurat, ya kan? Di pelajaran selanjutnya lebih ditekankan mengenai ketika kita melakukan penurutan hukum atau isi dari kitab Taurat itu dalam Ulangan 4 ayat 6, bagian paragraf yang terakhir, kalimat terakhir di pelajaran hari Rabu. Mereka bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan akal budi, tidak melakukan hal yang tidak adil, dan melakukan berbagai kemurahan kepada orang-orang sekitar yang menunjukkan suatu kasih di sana, yang menunjukkan praktek penurutan hukum. Apabila kita melakukan praktek penurutan hukum hanya karena hukum itu sendiri, maka kemungkinan besar kita akan fokus ke diri kita sendiri dan tidak ada kasih mungkin di sana ya. Akan menimbulkan banyak sekali ketidakadilan, bahkan penurutannya pun akan terlihat jomplang. Saya yakin kita semua di sini setuju apabila ketika kita melakukan sesuatu berdasarkan hati dan kedekatan kita dengan Sang Pencipta kita atau Tuhan yang agung kita, Tuhan agung kita yang sudah saya sebut tadi, kita melakukannya betul-betul dengan hati kita, maka perubahan hidup akan lebih terasa dan akan lebih terlihat. Dan itulah yang Tuhan tuntut dalam perjanjian ini atau dalam setiap dalam pelajaran kuartal kali ini ya, tentang perjanjian atau dalam kitab Ulangan yang diulang lagi. Dan yang terpenting dari segala yang terpenting yang mungkin saya ingin bagikan ke teman-teman, doa adalah yang terpenting ya. Doa adalah yang terpenting. Ketika kita melakukan ini semua seperti bangsa Israel, kita tidak melupakan doa. Dan dalam pelajaran hari Kamis, mungkin dalam pelajaran hari Kamis di sini, Daniel pun dalam setiap penglihatannya dia melihat kejadian ini dan dia membawa dalam doa, bukan membawa dalam doa. Bahkan pun kita masih bertanya-tanya kenapa ini boleh terjadi, tapi bersyukur karena kita kembali ke Tuhan, untuk kembali ke Tuhan, dengan hati atau hubungan kita dengan Tuhan. Mencoba dari bangsa Israel dalam setiap pengalaman mereka, dan ketika kemudian mereka kembali mendapatkan kitab Taurat ya atau
buku ulangan ini, kitab ulangan ini, saya akhirnya sadar mereka yang meneliti dengan mereka, setelah saya kita salah diri kita dari firman ini. Kita betul-betul kembali dan membawa selalu dalam doa. Dan teman-teman, saya yakin ya, masih banyak yang ingin teman-teman utarakan apa yang teman-teman dapatkan dalam pelajaran ini, bukan cuma apa yang mungkin saya bisa bagikan tadi. Dan sebentar setelah kita akan mengikuti puisi oleh Kak Everman, teman-teman dapat dengan bebas untuk memberikan pandangan. Nanti teman-teman boleh raise hand atau teman-teman boleh menuliskan dalam di kolom chat ini, ataupun kalau yang saat ini tidak bisa bersuara di ini ya, di chat karena malu, bisa dikirimkan ke host yang ada di PAG Nusantara, Kak Esther maupun saya. Nanti bisa pendapatnya akan saya bacakan. Untuk itu, saat ini saya persilakan Kak Everman untuk membawakan puisi. Shalom, selamat sahabat. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Baik, pada kesempatan ini, pada malam sahabat yang berbahagia ini, saya akan membacakan sebuah puisi untuk kita semua, dan kiranya dengan puisi ini kita boleh menjadi terberkati. Oke, sebentar ya Kak. Kelihatan? Kalau Bang udah kelihatan belum? Oke, silakan aja Bang, nggak apa-apa. Oke. Kitab Ulangan dalam tulisan kemudian. Penulis pertama firman Tuhan itu Musa. Kitab Ulangan, satu buku tertua dalam Alkitab. Sering jadi rujukan kitab-kitab berikutnya. Penulis-penulis Perjanjian Lama baca buku ini. Jadi rujukan untuk jelaskan kita. Tentang 10 hukum Allah. Pembaharu. Kitab Taurat, kata para ahli, adalah kitab ulangan. Dengar amaran-amaran dalam buku Taurat. Ikuti semua amaran. Amarkan bangsa Bang, suaranya nggak jelas Bang, karena ada musik itu Bang. Halo, jadi gimana baiknya musiknya ditiadakan? Iya Bang. Oke. Mungkin saya off cam aja sinyalnya mungkin. Oke, baik, saya ulangi lagi. Kitab Ulangan dalam tulisan kemudian. Penulis pertama firman Tuhan itu Musa. Kitab Ulangan, satu buku tertua dalam Alkitab. Sering jadi rujukan kitab-kitab berikutnya. Penulis-penulis Perjanjian Lama baca buku ini. Tahu ajaran dalamnya. Kutip isinya, jadi rujukan untuk jelaskan tulisan mereka. Bagai Mazmur 81, rujuk kitab Keluaran tentang 10 hukum Allah. Yosia si pembaharu. Kitab Taurat, kata para ahli, adalah kitab ulangan.
Raja Yosia tergugah hati dengar amaran-amaran dalam buku Taurat. Raja Yosia berusaha kuat ikuti semua arahan. Amarkan bangsa Israel, ikuti perlakuan bangsa kafir. Kompromi dengan dunia. Adakan pembaharuan rohani agar Israel tinggalkan dosa, balik pada Allah. Nehemia doa penyembah. Nehemia doa penyembahan. Ungkapan Nehemia, langit yang mengatasi segala langit. Ungkapan tunjuk keagungan Tuhan, kekuasaan dan kebesarannya. Orang Lewi baca kitab Taurat. Mereka berdoa untuk sembah Allah. Agungkan kuasa penciptaannya dan kasih pemeliharaannya pada Israel. Yeremia, panggilan pertobatan. Yeremia, kutip kitab Ulangan. Yeremia baca amaran-amaran dalam kitab Ulangan. Israel jadi tawanan Babel karena dosa mereka. Yeremia kutip pesan Musa. Tegaskan, Israel harus cari Tuhan dengan segenap hati. Mika ingatkan penurutan, ajakan agar kesetiaan pada Israel dan penuhi janji dengan Allah. Penurutan tak hanya tentang persembahan dan perbaktian, tapi jadi sinar terang pada bangsa sekitar, perlakukan adil dan berkemurahan bagi yang lemah. Daniel mohon pemulihan. Daniel sebut Taurat Tuhan dalam doanya. Pahami mengapa Israel diasingkan. Pemberontakan mereka muasalnya. Doa sungguh-sungguh Daniel, permohonan pedih, penuh air mata. Akui dosa-dosanya dan bangsanya. Akui keadilan dalam malapetaka yang mereka alami. Daniel yakin datang pada Tuhan dalam kasih sayangnya yang limpah. Pekabaran nabi-nabi perjanjian lama. Ingatkan tuntutan Allah. Israel tetap setia. Akui dosa-dosa. Rendahkan hati di hadapannya. Berkemurahan dan adil. Berlaku untuk kita di zaman ini. Mari cari Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Jadilah Israel rohani. Tuhan Yesus memberkati PAG Nusantara. Terima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan ya untuk puisi yang dibawakan oleh Kak Evan. Yakin kalau misalnya kita belajar sambil dengar lagu, sambil dengar puisi, semakin terangkatlah hati kita ya. Baiklah, apa yang sudah saya sampaikan tadi adalah hal-hal penting, hal-hal penting yang boleh saya bagikan, pengetahuan yang boleh saya dapatkan ketika saya belajar pelajaran kuartal ini, lebih khusus untuk pelajaran 11. Saya yakin teman-teman pun memiliki pengetahuan yang teman-teman dapatkan sepanjang minggu ini ketika belajar pelajaran sekolah sahabat. Dan untuk itu saya rindu untuk mendengarkan pandangan-pandangan dari teman-teman saat ini. Jadi apabila ada yang ingin menyampaikan, boleh. Kak, saya mau menyampaikan sedikit, Kak, mau bertanya dengan Kevin Siregar, Kak. Oke, dengan Kevin ini ya. Oke, setelah Kevin saya lihat ada Kevin juga ya. Kevin Siregar, kemudian Kevin Ruru. Nanti setelah Kevin Siregar, kemudian Kevin Ruru ya. Teman-teman yang lain pun boleh. Jangan terpaku dengan apa yang sudah saya sampaikan, bahwa itu adalah kesimpulan, kan?
Mari kita berbagi bersama untuk setiap pengetahuan yang boleh kita dapatkan. Silakan Kak Kevin. Ini Kak tentang kitab ulangan dalam tulisan-tulisan kemudian. Yang ditulis kitab ulangan itu termasuk tulisan-tulisan kemudian. Itu tulisan kemudian apa itu Kak? Oke, pertanyaan ya Kak Kevin. Satu lagi Kak. Kitab ulangan dalam kitab Yeremia. Apa itu perbedaannya Kak? Yang kedua, mohon maaf, yang kedua pertanyaannya gimana? Kitab ulangan dan kitab Yeremia. Bisa dijelaskan kitab ulangan dan kitab Yeremia? Oke, kitab ulangan dan Yeremia ya. Satu lagi Kak. Oh, banyak ya. Silakan. Ini dua dan apa yang Tuhan tuntun. Itu yang di pelajaran pada hari Rabu itu yang dimasuk yang dituntun itu apa? Apa yang dituntun? Dituntut ya, dituntun. Satu lagi Kak. Yang dimaksud dengan yang dituntut Tuhan ya. Iya. Satu lagi Kak, ini satu lagi. Kitab Taurat itu seperti apa? Kitab Taurat itu seperti apa? Coba dijelaskan. Oke. Jadi dapat pertanyaan. Yang ada empatnya yang saya tuliskan. Yang masuk kemudian hubungan ada Yeremia. Satu lagi Kak. Siapa Kuta? Tadi jaringanku kurang bagus. Satu lagi Kak. Tuhan, pertanyaan kitab Taurat itu seperti apa? Dan ini pertanyaan yang terakhir, Kak Kevin. Tenang saja, saya tidak sendirian di sini. Ada banyak penjawab-penjawab. Gimana Kak Kevin ini? Atau jaringan saya, teman-teman, sorry, apa saya yang hilang jaringan? Aman ya sama saya? Pak, jaringan Kak putus-putus. Aman Kak Indah, aman. Aman. Putus Pak. Oke. Jadi saya beberapa tempat pertanyaan di sini. Sebelum lanjut ke Kak Kevin Ruruk ya. Sebelum lanjut ke Kak Kevin Ruruk, saya mau tanya dulu Kak Kevin pertanyaan atau Pelajaran yang didapatkan. Oke, pelajaran yang didapatkan. Boleh, silakan Kak Kevin, silakan. Tapi tunggu Indah, sorry, boleh ekonya dihilangin dah. Biar nggak menggema. Oke, apakah masih ada ekonya? Masih kelihatan Kak ekonya. Gema. Kebetulan saya tidak pakai device yang double device ya. Saya pakai satu device saja ini. Ekonya dari mana ya? Oke, mungkin langsung Kak Kevin ya sambil saya mempersiapkan sound saya. Silakan Kak Kevin. Mungkin karena pakai handset kali Silakan Kak. Kak Kevin dulu. Sudah boleh Kak? Ya, silakan Kak Kevin ya. Oke, pelajaran yang saya dapatkan di hari Rabu ini juga kalau menurut saya ya, di keterangannya paling bawah apa yang sepertinya sedang terjadi di sini adalah bahwa apapun penampilan luar dari agama dan kesalehan. Di sini ada tanda kutip, contohnya persembahan binatang yaitu ribuan domba jantan. Nah, ini juga kalau kita pelajari di pelajaran lalu kan, di pelajaran sebelumnya bagaimana pada waktu bangsa Israel itu dia akan mempersembahkan korban bakaran. Nah, itu juga yang terdapat di dalam Mika pasal 6 ini. Nah, yang ingin Tuhan tuntut kalau kita
pelajari di ayat 8 di situ kesetiaan di situ, kesetiaan. Jadi bukan dari persembahannya. Sebenarnya begini, kalau menurut saya tadi ada pertanyaan, apa sih yang Tuhan tuntut tadi? Boleh saya jawab sedikit ya. Yang Tuhan tuntut itu ya, yang Tuhan tuntut itu sebenarnya kesetiaan kita, maksudnya dari hati kita lah, yang sepenuhnya. Kan kita kan kalau saya pernah diajarin di cerita anak-anak begini contohnya. Kalau kita bawa ini kan di dalam gereja, kita enggak punya persembahan. Contoh, persembahan atau persepuluhan. Tuhan mau tuntut enggak? Enggak kan? Tuhan mau tuntut itu sebenarnya kesetiaan kita sebenarnya dari hati kita, dari murni dari hati kita gitu loh. Dari dari tindakan kita sebenarnya, kesetiaan kita, kerelaan hati kita lah lebih tepatnya begitu. Itu yang saya dapatkan dari pelajaran hari Rabu di dalam kehidupan saya, khususnya dalam kehidupan kerohanian, baik di luar gereja maupun di di luar gereja maupun di dalam. Mungkin itu, dan juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Kevin. Terima kasih. Ya, Arfan boleh tolong bantu gantikan. Sementara Ida lagi kehilangan sinyal. Oke, terima kasih Brother Kevin ya atas tanggapannya mengenai pertanyaan yang disampaikan tadi. Ini sambil menunggu akan Pak Indra untuk masuk, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan. Oke, saya kembali ke Brother Kevin banget ya, Brother Kevin banget Marudi. Bagaimana dengan tanggapan tadi, Brother Kevin? Sudah ya, sudah sesuai dengan yang diberikan. Mungkin masih ada dari saudara-saudara untuk menanggapi akan pertanyaan yang disampaikan tadi. Alangkah baiknya mungkin bisa diulang lagi Brother Kevin, kalau bisa satu pertanyaan dulu supaya teman-teman bisa lebih terarah untuk menjawab pertanyaannya. Nah, Indah juga sudah di sini. Oke, thank you. Mohon maaf teman-teman, jaringan ya. Jadi kalau tadi suara menggema berarti karena jaringan, saya sempat hilang koneksi. Jadi thank you ya, saya sudah nggak sempat dengar sampai selesai ya, Brother Kevin Ruruk ya. Tapi saya yakin teman-teman dapat poinnya. Saya juga tadi dapat poinnya mengenai kesetiaan. Itu pun yang dituntut Tuhan ya dalam pelajaran hari Rabu. Terima kasih ya Kak Kevin ya. Kalau ada Kak Kevin Siregar, boleh kita boleh jawab ya, bantu jawab bersama-sama. Mungkin dari pertanyaan pertama, yang dimaksud kitab-kitab kemudian ya kan, kalau di judul ya, kita judulnya itu mana ya? Kitab Ulangan dalam tulisan-tulisan kemudian. Tulisan-tulisan kemudian ini maksudnya apa? Mungkin ada teman-teman yang boleh memberikan jawaban. Ada, oke, Brother Kevin Ruruk. Oke, kalau menurut saya ya tulisan-tulisan kemudian itu mungkin setelah dari kitab ulangan lah. Mungkin selain kitab ulangan masih banyak lagi sebenarnya kitab-kitab yang lain. Mungkin itu menurut saya tulisan-tulisan kemudian itu yang saya bisa jawab. Terima kasih. Jawaban singkat. Bagaimana Kak Brother Kevin Siregar ya? Sebelum Brother Kevin Siregar, mungkin Brother Ryan Manopo. Sepertinya Brother Kevin Siregar juga jaringannya bermasalah. Silakan Kak, Brother Ryan. Oke, saya juga ingin
menjawab sedikit tentang pertanyaan tadi. Saya juga mendapat sedikit ya, tidak semua yang saya dapatkan. Pertanyaan pertama ya tentang kitab-kitab kemudian ya, sudah dibacakan tadi. Seperti judul pelajaran sekolah sahabat ini, judul besarnya ya, kitab-kitab ulangan dalam tulisan kemudian. Artinya kitab ulangan ini dikutip oleh kitab-kitab yang lain. Itulah tulisan kemudian. Jadi kitab ulangan ini telah ditulis, terus ada kitab yang lain mengutip atau mengambil poin pentingnya dari kitab ulangan. Itu dari arti kitab ulangan dalam tulisan-tulisan kemudian. Artinya sesudah kitab ulangan ditulis oleh kitab yang lain. Seperti contoh Nehemia. Saya yakin teman-teman juga telah membaca pelajaran sekolah sahabat. Nehemia. Oh, kalau teman-teman ada Alkitab, boleh bantu saya baca Nehemia 9 ayat 6. Nah, kita lihat juga dalam kitab ulangan, apakah Nehemia mengutip ayat ini dalam ulangan 10 ayat 14. Kalau teman-teman ada Alkitab, bukan Nehemia 9 ayat 6. Nehemia berapa, brother? Nehemia 9 ayat 6. Nehemia 9 ayat 6. Hanya Engkau adalah Tuhan, Engkau telah menjadikan langit, iya langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Ya, ini satu contoh. Nehemia mengutip ayat ini dalam Ulangan 10 ayat 14. Kalau teman-teman buka Alkitab teman-teman atau Alkitab, teman-teman bisa melihat di Ulangan 10 ayat 14. Di situ juga menyinggung langit dari atas segala langit. Jadi itu yang dimaksud dengan kitab-kitab, tulisan-tulisan kitab kemudian. Artinya kitab ulangan telah ditulis, terus dari kitab Nehemia, kitab Yeremia, oh juga disinggung tadi kitab ulangan dan kitab Yeremia ya, kalau saya tidak salah tangkap tentang pertanyaan tadi. Iya. Ya, itu juga dimaksudkan. Hubungan dengan Jadi, Yeremia. iya. Kitab ulangan ini kita bisa lihat juga Yeremia dalam Yeremia 29 ayat 13 di mana saya akan bacakan, dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu. Ayat ini dikutip oleh Yeremia dalam ulangan 4 ayat 29. Jadi itu yang dimaksudkan kitab ulangan dalam kitab Yeremia. Jadi pelajaran sekolah sahabat ini menekankan tentang bagaimana kitab-kitab seperti raja-raja telah mengutip ulangan 28, Nehemia seperti dibacakan tadi, Yeremia, Mika dan juga Daniel, mereka mengutip kitab ulangan, artinya penegasan dari kitab ulangan yang ditulis oleh Musa, bagaimana bangsa Israel pada waktu yang dulu mereka tegar tengkuk, mereka jauh daripada Tuhan, dan mereka mengutip ayat itu untuk menguatkan orang pada zaman itu, bangsa Israel pada zaman itu, agar mereka terus jangan lagi berbuat kepada kejahatan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang sebelum mereka di zaman Musa. Jadi itu yang boleh saya bagikan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Brother Kevin dan juga Brother Ryan. Saya setuju dengan pandangan dari teman-teman sekalian. Tapi mungkin Brother Kevin sudah menjawab 2 pertanyaan ya, tentang kitab-kitab kemudian sama kitab ulangan dengan Yeremia. Bahkan Yeremia pun mengutip kitab ulangan. Tadi sudah sempat dijelaskan. Bagaimana Brother Kevin? Oke. Oke, kalau agak susah untuk suaranya bisa masuk ke Zoom, boleh ya di chat. Di sini teman-teman, pertanyaan yang keempat dari Brother Kevin nih. Kitab Taurat itu seperti apa?
kitab Taurat itu seperti apa. Oke, Brother Kevin. Yang lain juga ya. Jangan Brother Kevin terus-terusan nih. Silakan, Brother. Boleh, silakan. Brother Kevin Ruruk, sorry, mohon maaf. Ya nggak apa-apa. Oke, kalau kitab-kitab Taurat itu seperti apa? Ya, kitab Yang Taurat. kita pelajari. Oke, kalau menurut saya ya, lebih yang paling singkatnya kalau kitab Taurat itu seperti contoh Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Dan termasuk yang kita pelajari ini Ulangan itu termasuk kitab Taurat. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, pertanyaan dari Brother Kevin, kitab Taurat ya, bukan hukum Taurat ya. Iya Kak, itu jawaban saya. Oke, Ya. Oke, halo Brother JP. Boleh aku jelasin tentang kitab Taurat itu? Jadi Raja Yosia dari Yehuda menjadi raja di usia 8 tahun dan memerintah selama 31 tahun. Pada usia ke-18 pemerintahannya, ia menubat secara umat Allah. Jadi gini, cerita tersebut kita bisa lihat di 2 Raja 22. Dan para sarjana Alkitab mengambil kesimpulan bahwa kitab Taurat ayat 8 itu adalah kitab Ulangan yang sepertinya telah hilang beberapa tahun lamanya. Ellen G. White, Alpha dan Omega jilid 4 halaman 20. Yosia sangat tergugah ketika ia mendengar untuk pertama kalinya nasihat-nasihat dan amalan yang tercatat ini di dalam kitab Ulangan ini. Kitab itu penuh dengan kepastian tentang kesediaan Allah untuk menyelamatkan mereka yang mau memberikan kepercayaan mereka dengan sepenuhnya kepada Allah. Sebagaimana ia telah bertindak dalam kelepasan mereka dari penghambaan Mesir. Begitu juga ia mau bekerja dengan kuasanya dalam menegakkan mereka di tanah perjanjian. Selanjutnya di Raja 23, kita bisa melihat bagaimana Raja Yosia berusaha untuk menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Jadi gini loh teman-teman. Kita baca 2 Raja 23 ayat 24. Segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem dihapuskan oleh Yosia dengan masuk menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapat oleh Iman Hizkia di rumah Tuhan. Udah paham ya Kevin ya. Oke, jadi kitab Ulangan diisi dengan amalan-amalan dan nasihat-nasihat agar bangsa Israel tidak mengikuti praktik-praktik yang dilakukan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Jadi, dan tindakan Yosia menatakan sejauh mana mereka telah tersesat dari kebenaran yang dipercayakan kepada mereka, gantinya menjadi bangsa yang kudus. Bagaimana seharusnya itu terjadi? Mereka berkompromi dengan dunia. Bahkan mereka berpikir bahwa hubungan mereka baik-baik saja dengan Tuhan. Jadi gini ya teman-temanku yang ada lewat Zoom, ini mengenai kitab Tauratnya bagus banget. Taurat berarti pengajaran dari Tuhan. Kitab Taurat itu menunjuk pada pengajaran dari Tuhan yang dituliskan oleh Musa, termasuk kitab Ulangan. Jadi gini loh, ketika pilihan itu dinyatakan dalam tindakan kitab hukum termasuk Ulangan yang telah lama tidak digunakan itu ditemukan kembali di bait suci. Paham ya CP dulu? Yosia memulai reformasi rohani sehingga Israel meninggalkan dosa dan kembali kepada Allah. Jadi teman-teman, saya baca ini maksudnya di hari Minggu yang namanya kitab Taurat. Jadi sudah paham ya kau ya. Pelajarannya adalah mengingatkan kita tentang pentingnya kitab Ulangan dalam hidup kerohanian kita. Dan bahayanya hidup yang berkompromi dengan dunia tetapi berpikir bahwa hubungannya dengan Tuhan dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih, Nacepin, atas pertanyaannya. Thank you. Oke, terima kasih Brother Yoram ya, Kakak Yoram untuk tambahannya. Ya, seperti yang sudah ditambahkan juga oleh Kak Yoram tadi mengenai hukum Taurat itu sendiri. Yang boleh mungkin yang saya dapatkan dari Kak Yoram, cerita tentang Yosia ya, kemudian mereka kembali, bangsa Israel kembali ke jalan yang benar mengikuti hukum Taurat, dengan setia mengikuti hukum Taurat, ya mungkin semoga tidak salah persepsinya. Saya yakin teman-teman juga bisa mengerti. Sambil menunggu Kak Kevin,
ada Kak Juna. Silakan Kak Juna. Malam, selamat sahabat. Tenda masih boleh bertanya? Ya. Ya, silakan bertanya. Dalam pelajaran sekolah sahabat menceritakan tentang Yosia, Nehemia, Yeremia, Mika, bahkan Daniel yang mengutip apa yang sudah Musa tuliskan di dalam kitab Taurat. Ada 5 kitab Taurat yang kita tahu, ya kan? Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan. Apa yang mendasari Yosia, Nehemia, Yeremia, Mika, dan Daniel ini sehingga mereka mengutip ini kitab-kitab Taurat. Mereka mengutip tulisan-tulisan dari kitab Taurat. Apa yang mendasari mereka sehingga mereka mendapat pelajaran penting dalam kehidupan mereka, yaitu apa? Pembaharuan, penyembahan, pertobatan, pengurutan, dan pemulihan. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, thank you untuk Brother Junaidi ya. Saya pikir tadi cewek kan, Juna. Ada teman-teman dari pendeta-pendeta mungkin yang hadir malam hari ini. Pendeta Denny, Pendeta Henry, siapa lagi ya? Coba saya lihat dulu di partisipan yang ada. Pendeta PHD ya, calon pendeta, Bang TX. Jangan senyum-senyum saja. Pendeta Surya, atau mungkin teman-teman yang lain. Apa yang mendasari mereka mengutip kitab Taurat? Apa yang mendasari kitab sebelumnya juga mengutip ini kitab Taurat ini atau buku ulangan? Silahkan. Ada yang raise hand kah di sini? Tony dulu, Tony. Kasih dulu pendapatmu. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Shalom, selamat sahabat kita semuanya. Ya, kalau kita perhatikan baik bermacam-macam pertanyaan tadi ya, sungguh sangat menghibur. Apalagi dari Bro Kevin dan juga ditambah juga dengan Bang Juna ya. Sebenarnya saya yakin kita semuanya paham tentang hal ini. Jadi kenapa para nabi-nabi dan juga para raja mengambil kutip kitab ulangan ini? Ya justru kitab ulangan ini adalah sebuah ringkasan dari kitab Keluaran, Imamat, dan juga Bilangan. Tapi saya bukan mengatakan 3 kitab ini tidak penting, tapi itu adalah sebuah ringkasan dalam kitab ulangan itu. Makanya dikatakan ulangan. Ya. Dari situ menjelaskan tentang bagaimana kebebasan bangsa Israel, sejarah, dan menjelaskan tentang hukum yang ada standar kebenaran, dan menjelaskan tentang iman, dan juga menjelaskan banyak penekanan-penekanan di sana. Ya. Dan kita sudah mengetahui bagaimana Israel, bagaimana mereka itu sudah menyembah berhala, banyak menjelaskan bagaimana peristiwa yang adalah penting untuk diaplikasikan, bagaimana mereka mengutip dari kitab ulangan itu menjelaskan maknanya. Ya, menjelaskan maknanya. Jadi saya mengambil kutipan ini bukan mereka menambahin, tetapi mereka itu menjelaskan maknanya di dalam kitab Daniel, kitab Yeremia, dan lain sebagainya. Ya. Jadi begini saudara. Dalam arti di sini bukan ada perbandingan antara Nehemia dengan kitab ulangan. Ya, artinya ini mengutip dalam arti mereka itu menjelaskan maknanya. Ini loh. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Perjanjian Lama itu, di situ rata-rata menjelaskan tentang kisah bangsa Israel. Ya, kisah bangsa Israel sejarahnya. Kalau saudara perhatikan tentang hal itu. Lalu dengan tentang mengenai hukum Taurat, ya. Jadi kita semuanya sudah paham hukum Taurat itu apa katanya? Yaitulah karakter Allah, pantulannya. Ya, sebut cermin. Atau bisa dengan kata lain, itu adalah standar kebenaran atau kesucian. Ya banyak. Tapi hukum Taurat itu ada 2. Ya. Yang dituliskan oleh Musa dan juga dituliskan ciri-ciri Allah. Tapi prinsipnya sama. Cuma hal yang membedakan itu hukum Taurat dan juga hukum Musa dengan hukum Allah itu adalah penulisnya. Ya. Lalu sesuai dengan pertanyaan Bang Juna itu saya sudah jelaskan juga apa yang mendasarinya. Memang begitu, karena di situ adalah ringkasan dan terpusat dalam buku kitab ulangan itu yang menjelaskan tentang sejarah dengan secara lengkap ya. Ibaratkan sebuah kesimpulan dari 3 kitab ini, Keluaran, Imamat, dan juga Bilangan. Mungkin itu secara singkatnya. Boleh disambung oleh Pendeta Surya. Silakan Pendeta Surya. Oke. Ntar boleh ya disambung Pendeta Surya. Ada juga pendeta yang lain nih. Oke, baik.
pertanyaan selanjutnya. Makasih. Ya, gimana pendeta? Ya, makasih Tony. Bagus banget pendapatmu tadi, Pak. Ya, jadi begini teman-teman semua, secara sederhana pelajaran tentang pelajaran keberapa ini? Pelajaran ke-11 ya. Pelajaran ke-11 ini hanya membicarakan satu topik saja, ya. Walaupun dia banyak berbicara tentang judul-judul, ayat-ayat yang diambil dari Perjanjian Lama, baik dari kitab Raja-Raja, Nehemia, Daniel, sampai ke Yeremia, Mazmur, ya. Tapi hanya satu, ya. Poin utamanya hanya satu. Apa itu poin utamanya? Yaitu ajakan untuk kembali mencari Tuhan. Ya, ajakan untuk kembali mencari Tuhan. Nah, apa yang disampaikan oleh Daniel ketika dia berdoa, pasal 9 itu dia membicarakan perikopnya itu adalah doa Daniel. Dan ketika doa Daniel disampaikan, fokuslah kepada Daniel 9 ayat 13. Baca Tony, Daniel 9 ayat 13 dengan kencang. Daniel 9 ayat 13, boleh dengan kencang? Daniel pasal 9 ayat yang ke-13, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpahkan, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu. Iya. Jadi poin-poin yang disampaikan oleh nabi-nabi besar yang pada kitab Perjanjian Lama itu, poin utamanya hanya kembali kepada apa? Kembali mencari Tuhan. Kenapa harus mencari Tuhan? Kalau kita baca dalam kitab Mika ayat 8 itu, kitab Mika 6 ayat 8, kata-kata terakhirnya adalah berjalan dengan rendah hati di hadapan Allahmu, ya. Tapi ternyata kata-kata yang berjalan dengan rendah hati di hadapan Allah, kata-kata di hadapan Allah, ternyata bukan hanya tentang kerendahan hati, tapi hidup mencintai keadilan di hadapan Allah, mencintai kesetiaan di hadapan Allah, serta mencintai kerendahan hati di hadapan Allah. Artinya apa? Semua yang kita lakukan, kalau kita mau melakukan sesuatu, artinya begini, keadilan, kesetiaan, dan juga kerendahan hati itu adalah predikat-predikat terbaik dari Allah. Dan itu hanya bisa dicapai kalau kita menggapainya dan berjalan bersama-sama dengan Allah. Dalam New English Translation dikatakan, walk humbly with your God. Bukan before your God atau after your God, tapi with your God. Berjalan bersama dengan Allah. Nah, itulah. Jadi, poin utama yang disampaikan dalam pelajaran kita satu minggu ini adalah kembali berjalan bersama Allah. Apa yang menyebabkan kenapa harus ada kata-kata langit dan bumi? Ini adalah penegasan Allah yang sangat-sangat yang paling kasar ya, paling kasar. Kenapa paling kasar? Begini. Dulu zaman-zaman bangsa Israel ketika mereka murtad, mereka menyembah matahari, mereka menyembah langit supaya menurunkan hujan, mereka menyembah sesuatu supaya mendatangkan ini berkat. Lalu mereka menyembah pohon sehingga mereka membuat apa? Mereka membuat ukiran-ukiran dari kayu-kayu, lalu mereka sembah, mereka potong anak-anak mereka di depan apa? Di depan mesbah-mesbah itu. Ya, itulah yang terjadi ketika apa? Ketika bangsa Israel melakukan kejahatan itu. Tapi Tuhan bilang, aku masih ada di atas langit. Langit yang kamu sembah, aku di atasnya. Bumi yang kamu sembah, aku masih berkuasa atas bumi yang kamu sembah. Jadi, kenapa sih kamu harus menyembah sesuatu yang aku sendiri ciptakan? Padahal aku sebagai penciptamu tidak kamu sembah. Ya, hal itu yang menyedihkan Tuhan. Hal itu yang menyedihkan Tuhan. Sehingga dikatakan kitab Ulangan dalam tulisan-tulisan. Kalau katanya tulisan, berarti cuma satu kali diucapkan. Tapi ketika diulang menjadi tulisan-tulisan, berarti menjadi peringatan. Ya, menjadi peringatan. Kenapa? Kenapa kata-kata atau perintah untuk mencari Tuhan adalah peringatan? Karena setelah selesai peringatan, kalau Bapak kasih amaran sama anaknya, satu kali dikasih tahu masih baik, dua kali dikasih tahu masih baik, tapi tiga kali nggak didengar langsung malapak, ya, langsung malapak. Bisa jadi pakai ikat pinggang atau pakai sapu. Nah, begitu juga Tuhan. Ketika Tuhan sudah mengulang-ulang kata-kata untuk mencari Tuhan, tapi tidak dilakukan, maka yang datang kemudian adalah malapetaka. Sama seperti yang dirasakan dan dialami oleh bangsa Israel. Itu mungkin Indah tambahan sedikit dari
pelajaran kita pada malam hari ini untuk menjawab semua pertanyaan dari saudara Kevin Siregar tadi. Ya, terima kasih Indah. Oke, terima kasih Pendeta Surya dan juga Bang TX PhD ya, pendeta di depan. Bagaimana saya lihat brother Kevin dari tadi PHP. Enggak. Apa itu malapetaka Pendeta Surya? Oke ya, oke saya tidak akan menanggapi ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin juga memberikan insight, pengetahuan yang didapat dalam mempelajari pelajaran ini sepekan, selain dari teman-teman yang mungkin sudah tadi memberikan pandangan mereka atau pengetahuan mereka. Di sini saya lihat ada Pendeta Henry ya, ada Pendeta Ferdinand juga. Boleh tanya nggak Indah? Boleh nanya nggak? Ya, silakan Pendeta. Ya, saya mau tanya, ini pandangan kita ya, pandangan kita sebagai orang-orang di dalam kebenaran ya. Kalau kita berada di dalam satu gereja atau di dalam satu komunitas, dan kemudian kita melihat bahwa di antara orang-orang yang ada di dalam gereja maupun komunitas rohani kita, masih ada orang-orang yang tidak secara sempurna menghidupkan tentang kebenaran. Apa yang harus kita lakukan? Misalnya, ada yang karena satu kebutuhan atau satu tekanan dia harus bekerja pada hari Sabat. Misalnya ada hal-hal lain yang harus dia lakukan karena berhari Sabat jadi terhalang. Apa yang harus kita lakukan kalau ada masalah-masalah ini di dalam gereja? Ya, itu mungkin contohnya. Yang belum sempurna melakukan kebenaran, apa yang harus kita lakukan? Tanggapan kita sebagai sahabat-sahabat komunitas rohani ataupun di dalam gereja. Oke, terima kasih pertanyaannya Pendeta Surya. Ini juga sebagai pertanyaan untuk pribadi kita masing-masing, jadi mungkin teman-teman boleh menanggapi. Kalau ada dari teman-teman, silahkan. Boleh saya nambahi sedikit tadi yang dari Pendeta Surya. Jadi loh, untuk menjadi seorang imat di dalam Tuhan, kita harus mengikuti seseorang yang mengajar kita bagaimana mengikuti Yesus. Seseorang murid adalah kita kan mau ke gereja, kita harus masuk ke surga. Seorang murid adalah seorang murid, maksudnya gitu ya, adalah seorang yang berada dalam penaklukan diri kepada seorang pemimpin dalam hubungan yang sehat. Jadi gereja dipenuhi dengan orang-orang yang mengklaim diri sebagai pengikut-pengikut Yesus. Tetapi mereka tidak berhubungan dekat dengan komunitasnya. Mereka berjalan sendirian. Mereka berpikir, saya hanya terikat dalam kegiatan atau latihan rohani, teman-teman, di mana saya punya waktu atau minat untuk mengikutinya. Dengan kata lain, saya masih memiliki kendali atas apa yang Yesus rencanakan bagi saya. Saya menjaga jarak dengan orang lain yang mungkin bisa menancap kendali atas otonomi saya. Karakter hanya bisa dibentuk dalam komunitas individualisme dan egoisme, maksud saya gitu. Egoisme ya, maksud saya teman-teman, adalah musuh yang harus dibuat jika Anda ingin berhasil menjadi seorang pemimpin di dalam Yesus Kristus kalau mau ke gereja. Penaklukan diri adalah bukti kerendahan hati, dan itulah alasan mengapa karakter perlu dibangun di atas dasar komunitas. Hal itu menuntut saya untuk menjaga supaya ego kita tetap berada di luar pintu. Nah, kebersamaan dengan murid-murid yang lain akan menjaga komitmen kita kepada Tuhan. Jadi, kita kan belajar ya teman-teman, kita sebagai firman Tuhan, murid-murid Yesus dipanggil untuk melayani. Ini contohnya ya, melayani Tuhan merupakan kehormatan terbesar. Sebagaimana tujuan Yesus datang ke dunia untuk melayani manusia. Sebagai seorang murid, kita pun dicipta untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Yesus Kristus merupakan teladan sempurna bagi kita untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Ketika Yesus berada di dunia sebagai manusia, ia merendahkan dirinya tunduk pada kehendak Bapa. Ya, walaupun ia sendiri adalah Allah dan yang menakjubkan. Yesus merendahkan dirinya sampai pada tingkat yang paling rendah. Itu menjadi hamba
dan pelayan bagi manusia. Jadi Yesus telah mengajarkan kepada kita bagaimana melayani orang lain dengan kerendahan hati, tanpa pamrih dan rela berkorban. Seorang murid Yesus sudah seharusnya melayani Tuhan dengan penuh pengabdian. Jadi teman-teman, kita harus seperti murid Kristus. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi tujuan akhir pemuridan bersifat pribadi dan bersama. Kalau tujuan pribadi adalah menjadi pribadi berkarakter Kristus. Tujuan bersamanya adalah untuk memperkenalkan orang lain kepada Yesus Kristus, menolong mereka akan menerimanya sebagai juru selamat dan memampukan mereka untuk menjadi hidup sebagai orang Kristen. Jadi teman-teman, semua kebenaran di atas hanya bisa tercapai jika gereja-gereja Tuhan berkomitmen pada pemuridan dan orang-orang percaya berkomitmen pada prosesnya. Tidak ada murid tanpa pemuridan. Jadi pemuridan menciptakan orang-orang Kristen yang agresif, mengejar pertumbuhan rohani, dan pemuridan sejati menghasilkan orang-orang yang lebih memerhatikan kualitas karakter mereka daripada luasnya pengetahuan mereka. Jadi pemuridan membangun gereja-gereja yang dikenal karena budaya, kasihnya, komitmen, dan pelayanan daripada karena kegiatan, informasi, dan programnya. Tuhan memberkati. Oke, thank you Kak Yoram ya. Oke, mungkin boleh minta satu tanggapan, 1-2 tanggapan lagi. Pendeta Henry mungkin boleh ya, Pendeta ya. Terima kasih. Sebenarnya apa yang dijawab oleh Brother Yoram itu sudah pas sekali. Dari pertanyaan, kalau kita melihat ada orang mungkin yang di sekitar kita, sahabat rohani kita, yang mungkin belum berjalan di jalan kebenaran. Nah, sebenarnya pertanyaan ini masuk ke dalam pribadi kita masing-masing sebagai orang Kristen. Tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Bagaimana kita memandang orang lain atau orang Kristen lain. Bagaimana beban jiwa kita kepada mereka. Apakah kita benar mengasihi mereka? Nah, kita juga boleh ambil dalam konteks sekolah sahabat di sini. Sama seperti doa Daniel, ya, dia bermohon kepada Tuhan. Karena mengetahui bahwa ini sudah salah, jadi bisa kita doakan dia, bermohon kepada Tuhan. Dan kita juga bisa memberikan harapan sama seperti yang ada di kitab Ulangan yang dicatat di dalam Ulangan 4 ayat 30 sampai 31. Jadi ketika orang itu mungkin dalam keadaan terdesak, bersalah, kita bisa datang kepada dia memberikan harapan. Kalau engkau punya dosa, engkau boleh tinggalkan, harapan ini akan engkau dapat. Janji Tuhan pasti engkau tidak akan menderita. Itu yang bisa kita kasih kepada mereka. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Henry ya. Mungkin ada lagi teman-teman atau mungkin ada pertanyaan tambahan dari pelajaran 11 kita. Karena tadi pertanyaan dari Brother Kevin sudah sekaliannya dijawab oleh Pendeta Surya dan Bang TX. Jadi mungkin pertanyaan kelima tadi sudah terjawab. Pertanyaan dari Kak Junaidi juga sudah. Tapi kalau memang masih ada teman-teman yang ingin atau punya case untuk kita bahas, karena kembali lagi setiap apa yang akan kita pelajari malam hari ini atau sepanjang minggu ini, yang terpenting adalah aplikasinya dalam kehidupan kita ya. Bagaimana teman-teman yang lain? Atau mungkin kalau tidak ada pertanyaan, boleh saya minta mungkin dari Kak Kori, apa yang Kak Kori dapatkan dari pelajaran ke-11 ini? Suara saya Siap-siap, atau berisik? Marsha. Berisik nggak? Kedengaran Kak? Apa yang bisa saya dapatkan dari pelajaran ke-11 ini adalah kitab Ulangan dalam tulisan-tulisan kemudian, di mana setiap tulisan di dalam Ulangan diulangi kembali di di kitab-kitab yang di kitab-kitab setelahnya ya, seperti itu ya.
di kitab-kitab setelahnya. Kalau kita bisa menemukan tadi tentang Yosia, tentang pembaruan, kemudian Nehemia itu tentang penyembahan, kemudian Yeremia itu tentang pertobatan, Mika itu tentang penurutan, dan Daniel juga tentang pemulihan ya, tentang pemulihan. Dan ada satu hal yang bisa aku dapatkan bahwa Alkitab itu menjelaskan dirinya sendiri, teman-teman. Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Bila mana ada teman-teman mempunyai banyak pertanyaan, ada hal-hal yang tidak dimengerti, Alkitab menjelaskan secara rinci isi dari bagian itu. Contoh, ada bagian di Ulangan tadi, akhirnya apa? Akhirnya di-repeat lagi, diulangi lagi di Yosia, di Kejadian Yosia, Yeremia, Daniel, seperti itu. Dan kita bisa mendapatkan banyak hal di situ. Dan seperti yang tadi dibilang adalah menggambarkan apa sih semua ini? Kenapa sih pada akhirnya pimpinan kita mengangkat topik ini ya, Kitab Ulangan dalam tulisan-tulisan kemudian, adalah bagaimana secara luar biasa di dalam Kitab Ulangan ini kita bisa menemukan sosok Tuhan yang adil, ya, yang benar, dan yang pengampun. Sosok Tuhan yang begitu luar biasa, yang adil, yang benar, dan maha pengampun. Dan seperti tadi dibilang bahwa apa sih yang kita bisa pelajari, bahwa Tuhan itu meminta kita, menuntut kita agar kita itu bisa mengikuti Dia, mengakui ketidakberdayaan kita seperti pelajaran sebelumnya, mengakui dosa-dosa kita, dan merendahkan hati kita bahwa kita bukan siapa-siapa di hadapan Dia. Tetapi pada saat yang sama Dia mengajarkan bahwa kita itu harus memiliki keyakinan kepada Bapa, kepada Tuhan yang besar itu, yang sekaligus Tuhan yang lemah lembut juga. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Satu pelajaran yang bisa aku ambil dari pelajaran ini adalah Kitab Ulangan tidak berdiri sendiri. Kitab Ulangan ini tidak berdiri sendiri, tetapi para nabi mengutipnya kembali, mengulangi kembali bahwa Tuhan itu luar biasa, mematenkan kembali bahwa eksistensi Allah itu ada pada zaman dahulu, pada zaman bangsa Israel, dan pada zaman nabi-nabi setelahnya. Seperti itu, Indah. Thank you. Ya, terima kasih Kak Kori. Tidak heran ya kalau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita pun, ketika lagi gundah-gulana, bingung, baca Alkitab sepertinya sudah terjawab, ya kan? Karena ternyata sudah dibahas, ada pengalaman-pengalaman bisa kita ambil pelajarannya dari Alkitab ya, kisah-kisah dalam Alkitab. Saya sangat setuju dengan Kak Kori. Mungkin dari Marsha, bagaimana dengan Marsha? Kira-kira pelajaran apa yang Marsha dapatkan dalam sepekan ini mempelajari pelajaran ke-11 tentang Kitab Ulangan yang dikutip kembali dalam kitab-kitab lainnya, kitab-kitab kemudian. Oke, apakah suara saya terdengar? Maaf kalau enggak buka kamera, tapi cuma singkat saja dari kita. Dalam Ulangan 4 ayat 29 sudah jelas di sana. Saya bacakan ulang. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kita sudah membahas bersama tentang judul besar ini, Kitab Ulangan dalam tulisan kemudian. Jadi Kitab Ulangan ini kote ada DP kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya yang dirangkum di Kitab Ulangan ini. Jadi kita dapat menemukan ketika kita datang kepada Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita,
asalkan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka tanpa kita sadari, biar orang mau pikir pakai bahasa Manado nih Indah, biar orang mau pergi mana-mana, orang nggak usah dengar apapun tentang apa orang lain kritikan tentang tong diri, karena nak perlu dijelaskan, kenapa saya katakan seperti itu, ketika contohnya juga Indah, ketika Indah pergi kemana-mana, ketika orang yang Indah kenal sudah lama, nggak mungkin kan dia mau bercerita lain-lain tentang Indah toh, tapi itu mungkin dia mau bercerita tapi nggak terlalu karena nggak komunikasi langsung sama Indah begitu. Begitu. Asalkan kita dekat kepada Tuhan, kita bisa lihat ini kitab-kitab ini, bisa pelajari bersama-sama. Habis itu kita besoknya kita itu tuangkan ini pekabaran ini tentang sekolah sahabat ini di gereja untuk berdiskusi. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Oke, thank you Marsha, dan juga contoh yang dipraktikkan dalam kehidupan kita ya. Semoga pelajaran yang boleh Marsha bagikan dan juga Kak Kore itu juga berguna buat kita sebagai penglihatan masing-masing kita. Nah, teman-teman di sini kita punya pertanyaan nih. Ya, sebenarnya sih sepertinya sudah waktu ya, setengah 11. Tapi mungkin satu pertanyaan lagi ya, terakhir sebelum nanti boleh saya minta kesediaan dari para pendeta yang hadir untuk memberikan kesimpulan. Pertanyaannya, oke. Oke, mungkin Bang TX boleh bacakan, Bang. Saya akan membacakan pertanyaannya yang sudah masuk. Di pelajaran sekolah sahabat kita ini, lihat kembali nubuatan 70 minggu dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Peran apa yang dimiliki oleh perjanjian dalam nubuatan itu, dan mengapa gagasan tentang perjanjian itu sangat penting bagi nubuatan itu dan juga bagi kita. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Gimana teman-teman? Pendeta Surya mungkin? Aku sudah kirim pertanyaannya di chat. Ya, baik. Nubuatan tentang 70 ya, 70 tahun ya. 70 tahun itu dikatakan 70 minggu. Ya, kalau kita bicara tentang 70 minggu ini adalah masa-masa, kalau dia eskatologinya ini dari zamannya Daniel masuk ke pembuangan, dilepaskan, kemudian sampai kepada apa? Sampai kepada Yesus, ya, sampai kepada Yesus. Nah, kalau kita melihat kepada perjanjian dalam nubuatan ini, nubuatannya adalah bahwa akan ada sang juru selamat. Akan adanya sang juru selamat. Kenapa harus dimunculkan sang juru selamat? Karena itu yang dinanti-nanti selama ini. Itu yang ditunggu-tunggu selama ini. Dan banyak orang pada waktu zaman-zaman dari Abraham sampai kepada Daniel ini, mereka tuh masih bingung. Sebenarnya janji-janji Allah tentang juru selamat itu apa sih? Kok kami, kata bangsa-bangsa Yehuda pada waktu mereka ditawan oleh Evil Merodak, ya, ketika mereka ditawan itu, mereka katakan, siapa yang akan menyelamatkan kami dari bangsa Babel ini? Kenapa nggak datang-datang sang raja itu, katanya. Akhirnya disampaikan kepada Daniel bahwa itu akan terjadi, tapi nanti 70 minggu lagi. Sabar, katanya. Jadi apa yang disampaikan pada itu adalah perjanjiannya.
Ya, apa maksudnya perjanjian itu kepada kita pada saat ini? Apakah Sang Mesias itu akan lahir lagi? Oh enggak. Artinya adalah bahwa di dalam setiap sisi kehidupan kita, apabila Ulangan 4 ayat 29, kalau cara bacanya begini bagaimana? Kalau cara bacanya kita balik. Ya. Kalau cara bacanya kita balik. Kalau tadi dikatakan dan baru di sana engkau mencari Tuhan. Kenapa harus kata-kata ayat 29 ini dimulai dengan kata dan? Ya. Coba balikkan ayat ini menjadi dari koma asal engkau. Coba Tony baca dulu Ulangan 4 ayat 29, tapi dari kata koma asal engkau sampai jiwamu baru balik ke kata dan. Ulangan 4 ayat inti tadi. Oke. Baca dari asal engkau, baru nanti balik ke dan. Engkau ya. Oke, siap. Asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu. Kalau balik lagi dari dan hatimu segenap dengan dia menanyakan engkau asal. Bukan. Jadi bacanya itu sampai selesai, sampai jiwamu, asal engkau sampai jiwamu, baru nanti balik ke kata dan. Oh, ya. Jiwamu segenap. Oke. Asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Oke. Ya, baru lanjut kata dan. Dan ke belakang ya, Bang ya? Ke atas. Kayak intinya ke. Oh, dan menemukannya dan baru itu ya? Atau? Iya. Jadi saya bacakan ya. Asalkan engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya. Ya, kenapa dikatakan? Artinya harus ada pembaharuan dulu. Ya, jangan cari Tuhan dulu. Pembaharuan dulu, baru nanti kita bisa menemukan Tuhan di sana. Bagaimana yang suci bertemu dengan yang tidak suci, ketemunya di mana? Harus sama-sama saling menyempurnakan hati dan membawa diri kita seperti yang di Raja Yosia lakukan. Dia melakukan perubahan pembaharuan dulu bagi dirinya sendiri, bagi imam-imamnya, bagi bangsanya, barulah Tuhan bisa apa? Tuhan bisa datang ke sana membawa pembaharuan, membawa apa? Membawa perubahan, dan mereka bisa menemukan Tuhan di sana. Ya, berbeda dengan raja-raja yang lain misalnya. Kata-kata yang di raja-raja lain adalah mereka mencoba mencari Tuhan dengan cara-cara yang salah, tapi tidak melakukan pembaharuan. Akhirnya Tuhan tidak mereka temukan. Karena Tuhan tidak mereka temukan Tuhan lewat pohon, lewat kayu-kayu, lewat batu, lewat tembaga, lewat sapi, emas. Nah, inilah yang salah dan Tuhan ingin ubah itu. Makanya dikatakan, ini saya ulang sekali lagi, kalau tulisan satu kali itu bisa kita lupakan. Tapi kalau tulisannya diulang-ulang, berarti itu kalimat yang tidak boleh dilupakan sama sekali. Dan itu harus menjadi peringatan tertulis dalam apa? Di dalam hati dan pikiran kita. Supaya apa? Supaya memang kehidupan kita selalu diperbaharui. Diperbaharui karena apa? Kita ini seperti roda, seperti siklus. Kita ini ada kadang-kadang jatuhnya, tapi kita harus berubah lagi, naik ke atas lagi. Dan Tuhan itu senang sama yang apa? Sama yang dinamis, yang berubah, yang apa? Yang melakukan pembaharuan, bukan yang statis, selalu jatuh gitu ya. Oke, terima kasih, Nda. Oke. Ya, gimana Bang? Aman ya Bang? Ini juga pelajaran penting buat kita semua teman-teman. Oke, sudah dikasih love materinya ya, bukan pendetanya. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit. Ya. Oke, tambahkan sedikit. Ya, memang jelas udah pemaparannya udah dijelaskan oleh Pendeta Surya. Nah, kenapa ini sangat penting dan juga gagasan yang sangat penting perjanjian itu? Ya, karena Tuhan sudah menetapkan janjian itu kepada bangsa pilihan mereka, bangsa pilihan oleh Tuhan, tetapi mereka itu mengabaikan perjanjian itu. Makanya itu gagasan penting. Bagaimana orang Yahudi ditetapkan nubuatan 70 kali 7 minggu itu, 490 tahun itu, mereka itu menolak. Sampai Mesias dibunuh, mereka juga tetap menolak. Hanya 120 orang yang percaya pada saat itu. Itu minoritas. Lalu ketika penggenapan 70 minggu itu jatuhnya ketika Stefanus mati dirajam pada saat itu. Mereka menolak. Dan artinya, saudara-saudaraku, berkali-kali Tuhan sudah menyampaikan bahwa penebusan itu atau sang raja itu akan datang ke dunia ini. Tapi mereka itu pikir sang raja itu dapat membebaskan mereka dari cengkraman bagaimana setan menggunakan
tentara Romawi pada saat itu, dan juga mereka salah menafsirkan pada saat itu. Jadi jelas bahwa ini adalah sebuah perlindungan dan juga ingatan kepada kita bahwa belas kasih karunia Tuhan itu tidak bisa dibalaskan kepada kita. Ya, itu tidak bisa dibalaskan kita kepada Yesus. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita untuk mengasihi Tuhan kita. Jadi itulah solusi di dalam buku Daniel pasal yang ke-9. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman atas partisipasi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan pendahuluan yang mengulik kembali apa yang sudah kita pelajari sepanjang seminggu ini. Terima kasih untuk setiap insight pengetahuan yang boleh teman-teman bagikan. Saya senang tadi ada yang menyinggung ya ayat hafalan yang apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu mendengarkan aku dengan segenap hati. Itu adalah ayat hafalan saya dari sejak SMA, dan nanti belakangan ini baru saya tahu kalau ayat itu ternyata dikutip dari hukum Taurat ya, dari kitab Taurat ya, kitab Ulangan. Saya senang dengan ayat ini karena ayat ini menunjukkan bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan tuh betul-betul secara pribadi kita datang kepada Tuhan dan dicari dengan sepenuh hati. Dan pencarian kita akan Tuhan itu beda-beda setiap manusia. Berbeda setiap manusia. Pengalaman pun pasti berbeda. Tetapi Tuhan dan hukum Taurat itu sama. Dan kita harus lebih mendekatkan diri pada Tuhan untuk mencari Dia juga dengan segenap hati. Dan pelajaran pekan ini mengingatkan saya secara pribadi untuk kembali fokus pada penurutan. Apakah saya saat ini menuruti hukum sebagai mestinya datang dengan hati, dengan betul-betul niat tulus untuk datang kepada Tuhan atau tidak. Nah, untuk menutup diskusi pada malam hari ini teman-teman, saya sudah minta kesediaan dua sahabat saya, Kak Junaidi Bawanti boleh pertama, kemudian akan ditutup oleh Pendeta Henry Senewe, dan Pendeta Henry boleh bawa kita dalam doa ya. Dipersilakan. Terima kasih Kak Indah. Saya mengambil pelajaran penting dari pelajaran yang sudah kita dapatkan pada hari ini, di mana Yosia, Nehemia, Yeremia, Mika, dan Daniel ketika mengutip pelajaran-pelajaran dari kitab Ulangan ini, karena mereka menemukan Yesus. Kita belajar dari masa lalu, Tuhan menuntun bangsa Israel. Kita belajar dari nubuatan ini, di mana nubuatan ini telah digenapkan, ada Yesus yang memberikan janji kepastian tentang kedatangannya yang menebus dosa. Ini yang ditemukan oleh Yosia, Nehemia, Yeremia, Mika, dan Daniel yang dijelaskan dalam pelajaran sekolah Sabat. Kitab itu penuh dengan kepastian tentang kesediaan Allah untuk menyelamatkan dengan sekuat tenaga mereka yang mau memberikan kepercayaan mereka dengan sepenuhnya kepadanya. Ini yang ditemukan. Pertanyaan yang penting yang harus kita tanyakan kepada diri kita secara pribadi adalah, ketika Tuhan mau menuntut kita untuk mengakui kesalahan, untuk merendahkan hati, dan memiliki keyakinan kepada Bapa, kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah saya sudah memiliki hal itu? Apakah ketika belajar pada hari ini saya menemukan Yesus sama seperti nabi-nabi ini yang menemukan Yesus, yang memiliki pembaharuan dalam hidup, memiliki penyembahan yang benar kepada Tuhan, memiliki pertobatan, dan menuruti Tuhan, serta kehidupan yang dipulihkan setiap hari. Terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati. Baik, yang terakhir, Pendeta Henry Senewe dipersilakan. Saya itu langsung ditutup dengan doa. Baik, terima kasih. Terima kasih Pastor Juna sudah memberikan tambahan kesimpulan. Sebenarnya kesimpulannya semuanya sudah jelas. Tapi dari keseluruhan sekolah Sabat ini kita bisa dapatkan bahwa ternyata Allah itu menginginkan kita untuk memiliki hubungan positif dengan Dia. Berbagai cara Dia lakukan kepada bangsa Israel
Ada tindakan-tindakan yang punishment yang diberikan kepada bangsa Israel untuk membentuk tabiat mereka, mengajak mereka agar supaya memiliki hubungan yang positif dengan Allah untuk kebaikan bangsa Israel itu sendiri. Dan kepada kita juga sekarang ini sama halnya demikian. Allah melakukan banyak hal kepada kita agar supaya kita memiliki hubungan yang baik dengan Dia. Satu hal yang saya mau tambahkan juga di sini bahwa di dalam kesimpulan ini Allah menginginkan kita memiliki hubungan baik dengan Dia bukan berdasarkan perbuatan baik kita. Dasarnya kita lihat di dalam doa Daniel 9 ayat 18. Jadi di mana pengakuan Daniel di situ bahwa bukan karena kita melakukan hukum Tuhan sehingga Allah memberikan kebaikan kepada kita, tetapi oleh karena inisiatif Allah sendiri. Jadi kita manusia yang telah berdosa diinginkan Allah supaya kita memiliki keadaan yang baik di dalam hubungan kita dengan Allah untuk keuntungan kita diri sendiri, bukan karena kita memiliki perbuatan yang baik, sama seperti bangsa Israel pada waktu itu. Mereka memiliki bait suci, mereka anggap mereka memiliki bait suci, jadi mereka mempersembahkan korban, mereka pikir mereka sudah benar. Tidak demikian. Yang Allah inginkan adalah ketulusan hati kita, kerelaan hati kita, kerendahan hati kita untuk datang menyembah kepada Dia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Thank you sekali lagi Kak. Berdoa berkat buat pelajaran kita malam hari ini Kak. Kak Pendeta Henry. Baik, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih yang ada di dalam kerajaan surga, pada Sabat yang suci ini kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu. Karena kami masih boleh merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami telah mempelajari sekolah Sabat. Kiranya ya Tuhan, pelajaran yang kami pelajari menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa Engkau Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan kami, di mana Engkau menginginkan satu kebaikan bagi kami, menuntun kehidupan kami. Kiranya oleh karena kuasa-Mu, anugerah daripadamu, memberikan kemampuan kepada kami untuk selalu berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan kiranya pada saat ini ya Tuhan, ketika kami akan berdiskusi sekolah Sabat pada besok hari, biarlah pelajaran yang baik pada malam hari ini, yang indah pada malam hari ini, boleh kami bagikan pada besok hari dengan tidak kurang satu apapun, turut dengan kehendak Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kiranya masing-masing daripada kami, Engkau memberkati kami semua dengan damai sejahtera, sukacita dari sorga, berkat kesehatan kekuatan boleh menjadi bagian kami di hari Sabat yang suci ini. Kami persembahkan doa permohonan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, kita telah selesai dengan diskusi kita pada malam hari ini, teman-teman. Terima kasih sekali lagi buat semua yang sudah terlibat. Dan tentunya jangan dulu say goodbye. Jangan dulu ada dadah-dadah di sini. Karena kita masih foto bersama. Teman-teman tolong buka kameranya. Mari kita teman-teman boleh buka kameranya. Kita ambil gambar untuk mengabadikan momen hari ini. Oke. Dari tim Sekolah Sahabat KGN mungkin boleh membantu karena layar saya gelap ini. Saya tidak tahu kenapa. Boleh ya Kak Kor? Boleh dilihat apa sudah ini semua? Oke, teman-teman. Boleh open cam nih, saya masih tunggu ya. Ini aduh, dia cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini anak Tuhan. Boleh dong yang lain juga. Saya kasih 5 detik ya untuk buka kameranya. 5, 4, apakah cuma segini? 3. Oh, bertambah lagi, puji Tuhan. 3, 2, 1, oke, baik. Teman-teman yang tidak memungkinkan untuk open cam bisa kasih reaksinya. Teman-teman kasih reaction apa saja di hitungan ketiga. 1, 2, 3 di lembar pertama.
Oke, tetap di lembar kedua. Oke, sekali lagi ya. Lembar pertama kasih reaction lagi, bisa diubah teman-teman. 1, 2, 3. Lembar kedua. 1, 2, 3. Oke, thank you, Nda. Sudah. Terima kasih teman-teman. Boleh open cam biar sambil lihat-lihat ini. Nggak apa-apa, masih stay open cam juga boleh ya. Silakan Indah, saya kembalikan. Oke, ini giliran foto semuanya keluar ya wajah-wajah yang bersemangat. Giliran diskusi saya diizinkan berbicara sendiri. Oh enggak ya, tadi ada beberapa teman-teman di sini menemani. Makasih ya Brother Kevin, Brother Kevin juga, Pastor Surya, Pastor Henry, dan semuanya. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Teman-teman, mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dari masing-masing kami yang mengeluarkan yang mungkin dalam berucap. Mohon dimaafkan ya. Kiranya yang baik-baik dari diskusi malam hari ini teman-teman bawa pulang. Yang buruk kita tinggalkan. Mari kita berdoa secara pribadi untuk setiap firman yang boleh kita dapatkan malam hari ini, supaya betul-betul itu boleh dihidupkan dalam kehidupan kita. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada tim Sekolah Sahabat Pemuda Advent Gabungan Nusantara. Baik, terima kasih Indah, terima kasih teman-teman semua. Indah yang sebagai moderator tadi sungguh sangat luar biasa ya, sudah menghidupkan ini kita, diskusi kita, dan juga Everman. Itu Everman yang sudah membawakan puisi juga yang luar biasa, dan teman-teman semua ya, teman-teman semua yang semakin setiap hari Jumat semakin bersemangat juga untuk memberikan pertanyaan, tanggapan yang positif. Nah, teman-teman, acara PAG Nusantara untuk setiap komisi sudah selesai, tapi teman-teman tidak perlu bersedih, karena setiap hari Jumatnya kita masih akan terus. Jadi diskusi Sekolah Sahabat akan terus berjalan, tidak akan pernah berhenti. Teman-teman, jadi pastikan untuk ikut untuk belajar Sekolah Sahabatnya dan mengundang teman-teman lain untuk bisa join. Seminggu sekali pasti kangen kan? Nah, seperti itu ya, teman-teman. Kemudian acara ini berlangsung live di Facebook PAG Nusantara. Di mana teman-teman ingin memutar kembali, silahkan kunjungi Facebook PAG Nusantara dan membagikan lagi ke grup-grup yang ada, dan juga bisa juga di-like, di-share, pokoknya semuanya ya teman-teman, atau diputar kembali untuk belajar ulang, dan akan di-share lagi di YouTube PAG Nusantara. Dan jangan lupa untuk follow seluruh akun PAG Nusantara di YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, dan juga Instagram untuk mengetahui informasi selanjutnya di PAG Nusantara. Dan tolong doakan, sekarang PAG Nusantara sedang lagi proses untuk pergantian pengurus di tahun 2022 nanti. Jadi teman-teman tolong doakan supaya Tuhan bisa menunjukkan orang-orang yang bisa, orang-orang terbaik supaya bisa dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi di komunitas ini di tahun yang akan datang. Dan bila mana teman-teman ingin bergabung di WhatsApp grup PAG Nusantara, silahkan hubungi nomor 0818 08338 906. Demikianlah pengumuman ini, saya kembalikan ke MC. Kayak gimana kalau kita saling mengembalikan aja ya? Ditutup dah biar udah ya teman-teman, sekali lagi terima kasih. Mungkin teman-teman kita masih buka room ini, live-nya Kak Kor mungkin bisa dimatikan, nggak masalah sih.